Oke, kita mulai ya. Kita semua pasti pernah ngalamin ngobrol sama AI, dan rasanya kok ada yang aneh, ada yang kurang. Kayak ada tembok gitu kan. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah terobosan yang bisa jadi bakal ngeruntuhin tembok itu. Namanya ConfoSense. Pernah nggak sih Anda frustrasi pas ngobrol sama asisten virtual yang kayaknya nggak nyambung sama sekali? Anda nanya apa, jawabannya kemana? Nah ini pertanyaan besarnya. Kenapa sih dengan semua kemajuan teknologi ini, ngobrol sama AI itu masih sering banget kerasa kaku dan nggak natural? Untuk ngejawab itu, kita bakal jalan-jalan sedikit. Pertama, kita selami dulu teka-teki akal sehat. Itu loh bahan rahasia yang kayaknya hilang. Terus, kita bongkar kenapa AI yang lama rasanya gitu-gitu aja. Nah, habis itu, baru kita masuk ke solusinya. Gimana ConfoSense ini membangun otak yang lebih baik. Tentu aja, kita bakal lihat buktinya. Dan terakhir, kita coba bayangin, masa depan percakapan kita nanti bakal kayak apa. Baik, kita masuk ke akar masalahnya ya. Jadi, ini semua tuh intinya cuma satu hal. Sesuatu yang kita pakai tiap hari, kita anggap biasa aja, tapi ternyata susah banget buat diajarin ke mesin. Jadi, apa sih sebenarnya akal sehat itu? Gampangnya, ini kemampuan kita buat bikin kesimpulan logis. Semua hal yang nggak perlu diomongin. Kalau saya bilang saya kehujanan, Anda akan langsung tahu, oh, saya mungkin basah, kedinginan, dan pengen ganti baju. Nah, itulah akal sehat, jaringan pemahaman bareng yang jadi fondasi obrolan manusia yang natural. Dan ini yang ditekanin sama para penelitinya. Jadi ini bukan cuma soal ngerti kata-kata doang. Supaya AI bisa ngobrol kayak kita, ya dia harus ngerti dunia ini kayak kita. Si AI ini perlu bisa bikin lompatan pemahaman yang sama, ngerti konteks, ngerti nuansa, dan semua hal yang tersirat. Nah, ini nih yang mungkin bakal bikin kaget. AI yang kaku itu seringkali bukan salah model AI-nya, tapi salah makanannya, data yang dipakai buat ngelatih dia. Coba deh bayangin, Anda belajar tentang dunia cuma dari baca kalimat-kalimat yang simpel dan diulang-ulang terus. Anda nggak bakal dapat pemahaman yang mendalam kan? Nah, itu dia masalah set data yang lama. Terlalu dangkal, seringnya cuma ngulangin hal yang udah jelas, dan nggak ngasih wawasan baru yang kaya yang dibutuhin buat pemahaman sejati. Nah, di slide ini kelihatan banget bedanya. Kontras banget. Di atas itu, contoh dari set data lama bikinan manusia. Simple, langsung ke intinya. Ini disebabkan oleh orang tersebut sedang mengerjakan PR. Iya, bener sih, tapi nggak ngebantu banget. Sekarang lihat yang di bawah, yang dibikin sama AI canggih. Dia ngelihat lebih dalam, ada kesulitan, ada stres, ada harapan. Ini bukan lagi sekedar observasi, tapi ini wawasan. Jadi kalau data lama itu masalahnya, ya solusinya data yang lebih bagus kan? Nah, disinilah ConfoSense masuk. Dia datang dengan pendekatan yang benar-benar baru buat nyiptain data pelatihan AI. Prosesnya dimulai dari fondasi yang, wah, luas banget. Para peneliti ini ngumpulin 12.000 percakapan yang macam-macam. Mulai dari obrolan santai sampai diskusi teknis, buat mastiin si AI belajar dari semua jenis interaksi manusia. Selanjutnya, mereka ngelatih AI buat ngelakuin sesuatu yang mirip banget sama cara kerja otak kita. Bikin lompatan akal sehat. Mereka nentuin ada 10 jenis lompatan kunci, kayak nebak penyebab sesuatu, ngertiin motivasi di baliknya, atau prediksi keinginan seseorang. Ini bukan lagi pemahaman satu lapis, tapi udah berlapis-lapis. Dan hasilnya? Wow, lebih dari 1,5 juta lompatan pemahaman yang kaya dan penuh nuansa. Coba deh bayangin, skala segini tuh belum pernah ada sebelumnya. Ini nyiptain set data yang super padat dan komprehensif buat bener-bener ngajarin AI seni percakapan. Prosesnya tuh cerdas banget dan efisien. Mereka milih dialog-dialog terbaik, nemuin momen paling penting di obrolan itu, terus pakai AI canggih buat ngehasilin macam-macam kemungkinan pemahaman yang mendalam tentang momen itu. Ini kayak siklus gitu, di mana AI ngebantu nyiptain AI yang lebih baik lagi. Nah, ini nih salah satu inovasi paling kerennya. Manusia kan jarang banget cuma punya satu pikiran soal satu situasi. Kita ngelihat banyak kemungkinan. ConfoSense ngajarin AI buat ngelakuin hal yang sama, ngehasilin output polymorphic. Jadi, bukan lagi soal nemuin satu jawaban yang benar, tapi soal menjelajahi macam-macam kemungkinan yang masuk akal. Ini nangkap kekayaan cara berpikir manusia. Oke, idenya keren, tapi beneran jalan nggak? Sekarang kita masuk ke bagian pembuktiannya nih, di mana kita bakal lihat data yang nunjukin dampak dari pendekatan ConfoSense ini. Coba kita lihat perbandingannya. Grafik ini nunjukin dua hal. Pertama, kewajaran. Apakah kesimpulannya masuk akal? Di sini GPT 93%, sama manusia 88%, 11-12 lah ya. Tapi lihat yang kedua, kebaruan. Nah, di sini ceritanya jadi seru.
91% kesimpulan dari GPT itu dinilai ngasih info baru, jauh di atas manusia yang cuma 73%. Artinya, AI ini nggak cuma ngulang yang udah jelas, tapi konsisten ngasih sudut pandang baru. Dan ini makin kelihatan lagi kalau kita gali lebih dalam. Dari kesimpulan yang dianggap baru tadi, ternyata 63%-nya dari yang dibikin GPT itu juga rinci banget, sementara punya manusia cuma sekitar 25%. Jadi intinya gini, AI ini nggak cuma ngasilin ide baru, tapi ide-idenya itu jauh lebih kaya dan lebih berwawasan. Ini pertanyaan paling penting, kan? Punya data yang bagus itu satu hal, tapi apa data itu beneran bikin model AI yang dilatih pakai data itu jadi lebih pintar? Yuk kita lihat. Dan slide ini nunjukin jawabannya dengan jelas banget. Lihat deh, model yang dilatih pakai ConfoSense, 93% hasilnya dinilai wajar, dan 98% hampir sempurna dinilai baru. Sekarang bandingin sama model yang dilatih pakai data lama buatan manusia. Angkanya jauh di bawah itu. Ini bukti nyata, nggak bisa dibantah. Data yang lebih baik itu secara langsung ngasilin AI yang performanya lebih baik. Tapi, ini dia nih statistik yang paling bikin melongo, yang benar-benar nunjukin dampaknya. Ingat kan keunggulan detail di data mentahnya tadi? Pas sebuah model dilatih pakai data itu, hasilnya jadi makin dramatis. 75% dari wawasan baru yang dihasilin model ConfoSense itu rinci banget. Angka yang sama buat model lama, cuma 7%. Coba deh kita pikirin bentar. Perbedaan dari 7% ke 75% itu bukan cuma naik dikit ya. Ini lompatan kuantum dalam kemampuan AI buat ngasih pemahaman yang kaya, bukan lagi jawaban-jawaban dangkal. Oke, kita udah lihat masalahnya, solusinya, sama buktinya. Sekarang, kita ke bagian akhir dan coba lihat gambaran besarnya. Kenapa semua ini penting buat kita? Intinya begini, kualitas AI kita itu nyambung banget sama kualitas data yang kita kasih. ConfoSense nunjukin bahwa dengan fokus bikin data yang kaya, beragam, dan mendalam, kita bisa nyiptain AI yang nggak cuma ngeproses kata, tapi benar-benar mulai ngerti dunia di baliknya. Ini artinya asisten yang lebih ngebantu, chatbot yang nggak bikin frustrasi, dan teknologi yang makin kerasa manusiawi. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau lompatan dari 7% ke 75% dalam hal detail bisa terjadi cuma dengan satu set data baru, apa ya yang bakal terjadi selanjutnya? Seiring datanya makin bagus, makin bernuansa, dan makin mirip cara kita mikir, kita makin dekat ke hari di mana ngobrol sama AI rasanya bakal senatural ngobrol sama manusia. Pertanyaannya bukan lagi, mungkin nggak ya, tapi kapan?